Apa kata sahabat? Kenapa ya Rasulullah engkau katakan kita ini baru pulang jihad kecil? Bukankah banyak nyawa yang korban? Banyak yang penghafal Quran yang gugur. Ya, iya kata Rasulullah. Kalau demikian, mana jihad yang besar itu? Mana jihad yang besar itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, ya, raja'na min jihadil, kita baru pulang orang kecil, ya, untuk menuju jihadil akbar. Mahwal jihadil akbar. Apa jihad yang besar itu? Jihadun nafs. Ya, jihad memerangi hawa nafsu. Inilah puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang sore hari ini kembali kita bertemu edisi Ramadan untuk tetap mendiskusikan kajian-kajian tauhid dan tasawuf yang untuk kita jadikan pedoman kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak hanya kuantitas saja, tapi juga memaknai lingkungan yang kuantitas dan kualitas dan kuantitas kita. Mudah-mudahan ibadah kita Ramadan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan selawat berangkaikan salam sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada dua hadis yang penting kita diskusikan. Yang pertama, hadis yang berbunyi as-saumu li wa ana ajzabi. Yang kedua, as-shaim farhatani abtaru liqa'a rabbi. Mari coba kita diskusikan berkaitan dengan hadis yang pertama, as-saumu li wa ana ajzabi. Puasa kamu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzabi,
dan aku yang membalasnya. Maka kalau secara syariat dapatlah kita memahami bahwa ibadah puasa itu ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Sampai hadis Nabi ini mengatakan puasa kamu untuk aku dan aku yang membalasnya. Cuma kalau kita sondingkan hadis ini Ustaz Akhyar dengan kajian tauhid, ini sedikit mengganggu pikiran kita. Maksudnya as-saumu li, puasa kamu untuk aku. Sedangkan Allah itu kita tahu dia itu adalah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Dia tidak berharap kepada amal seorang hamba. Artinya kalau kita puasa naik jabatan Tuhan. Kalau kita enggak puasa turun jabatan sebagai Tuhan. Enggak pula begitu. Iya kan? Nah, jadi puasa kamu itu untuk aku dan akulah yang membalasnya. Jadi sesungguhnya apa yang dimaksudkan hadis Nabi ini? Coba kita lihat. Menurut saya ada 5 hal ya, atau 5 cara Allah itu memuliakan sesuatu. Nah, ini cara Allah memuliakan sesuatu. Jadi puasa itu dimuliakan Allah gitu ya. Satu, mengisbatkan namanya. Nah, jadi Allah itu kalau mau memuliakan sesuatu, dia masukkan namanya di situ. Dia masukkan dirinya di situ. Jadi arti as-saumuli itu, puasa itu untuk aku, ini artinya Allah mengisbatkan dirinya, menyatakan dirinya. Contohnya begini, Ka'bah Baitullah. Mulianya Ka'bah itu karena rumah Allahnya itu. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini mulia karena kalamullahnya itu. Apalagi kira-kira? Muhammad Rasulullahnya itu. Ya. Jadi sama, setara dengan hadis as-saumuli ini. Wa ana jujubi. Puasa kamu untuk aku. Ini Allah apa istilahnya, menunjukkan keberadaan dirinya, menisbatkan namanya. Nah, jadi terkait dengan ini kita dalam kajian Allah itu mengisbatkan dirinya kepada diri kita. Sehingga yang nyata diri Allah, sedangkan diri kita gaib. Kalaulah diri kita gaib, yang nyata itu diri Allah, kalau begitu yang puasa ini siapa? Dalam i'tiqad ya. Nah, dalam kedalaman batin. Hal sesungguhnya nggak perlu dibicarakan di muka umum. Tapi bertahanlah kita kalau Allah yang menyatakan dirinya, Allah nyata, kita gaib, kita nggak ada. Dan itu wajib. Ya, Allah nyata itu wajib, kita gaib itu wajib. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita yang nyata, Allah yang gaib, berarti yang puasa itu kita. Iya kan? Maka etika ilmunya nggak tepat, salah dia. Jadi ketika Allah memuliakan sesuatu itu dengan cara dia isbatkan, dia nampakkan, dia nyatakan.
Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengisbatkan nyata Allah itu, ya, dalam beribadah itu dia. Itu yang dimaksudkan itu. Maka insya Allah, ya, orang yang sudah paham di dalam keberadaan itu, maka jujur saya katakan tidaklah sama kualitas ibadah puasa itu dengan orang yang tidak memahami itu. Jadi Allah yang nyata, kita yang jadi kita selamanya ini ya mengatakan kitalah yang nyata, Allah yang gaib. Entah berapa tahun dah itu terjadi, ya wallahu a'lam bishawab lah. Begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, bagaimana cara Allah memuliakan sesuatu itu dengan cara, ya, ibadah puasa ini tadi, ya. Ibadah puasa inilah ibadah yang kita lama beserta Allah. Kalau dibandingkan misalnya dengan sholat, ya kan? Kita sholat akhir berapa menit? Ya kan, sholat tarawih, ya, nggak ada 2-3 jam saya rasa. Kalau ibadah puasa kita ini untuk Indonesia kan, kalau saya nggak salah 12-13 jam. Kita bersama Allah di dalam ini. Nah, cuma terasa begitu sakit dan semacam menyiksanya ibadah ini, karena memang itu tadi kita tidak melihat Allahnya. Yang kita lihat kan ananiah kita, ego kita, keakuan kita ini. Makanya tidak nyaman, tidak nikmat dalam beribadah itu. Ya, maka ini harus kita apa namanya, istilah nabi isbat itu harus dihilangkan betul, dinafikan betul. Ya, inilah yang kita jalankan di dalam ibadah puasa itu. Ya. Nah, jadi kalau puasa dikatakannya adalah ibadah yang luar biasa, sampai Allah mengisbatkan dirinya di situ, karena itu tadi ya, ibadah puasa itu kita lama beserta Allah. Tapi dengan kajian yang kita pahami selamanya ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum fasamma wajhullah, kapan, bila, dan di mana saja kamu serta Allah. Iya kan? Mana lebih lama lagi itu? Nah, tetapi lantas jangan karena penilaian lebih lama bersama Allah kajian ini lantas nggak puasa, itu pun salah juga itu. Nggak begitu pula kan. Nah, maka serta Allah inilah jemaah dimuliakan oleh Allah yang harus kita pahami, yang harus kita bawa selama kita berpuasa ini. Nah, la'allakum tatakun yang ada di akhir ayat surah Al-Baqarah 183 itu sebenarnya ketika kita memahami wa huwa ma'akum itu, kita serta Allah. Nah, kalau namanya itu serta Allah, ya kemana saja kita berada, kemanapun kita arahkan wajah pandangan ini, di sana ada Allah. Wah, saya pikir kalau begitu kita sudah puasa bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Tetapi itu tadi jangan dipisahkan antara pemahaman syariat dengan hakikat, ya, karena itu bisa menimbulkan prahara nanti. Ya, jadi ibadah Ramadan itu sampai Allah tadi mengisbatkan namanya di situ, ibadah yang lama beserta Allah. Ya, ibadah ini beda dengan sholat. Kalau sholat kan berapa menit lah paling, ya kan? Itu pun kalau di muka jemaah baru dia khusyuk sholat. Kalau sholat sendirian ya kan gerubak-gerubuk seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, as-saumu li wa ana ajzabi, ini puasa kamu untuk aku dan aku yang membalasnya. Ya, ini ibadah yang mulia karena memang saat kita berpuasa ini kita menerapkan akhlakullah. Akhlak kita berakhlakkan akhlak Allah. Maksudnya apa? Dalam Ramadan ini coba kita selusuri, lebih mendahulukan kehendak Allah. Iya kan? Mendahulukan kehendak Allah, membelakangkan kehendak nafsu.
Nah, Ramadan ini kan nasihat terbesar buat kita. Bagaimana supaya kita hidup ini mendahulukan kehendak Allah. Ya. Ini kan yang enaknya kayak gini kan sambil minum teh botol, ya kan, ada goreng pisang ini. Ya, tapi itu tidak mungkin kita lakukan karena apa? Kita mendahulukan kehendak Allah. Itu artinya kita berakhlak dengan akhlakullah. Ya. Nah. Itu disebut dengan apa namanya itu di Al-Quran itu insan rabbaniyun. Kunu rabbaniyun. Jadilah kamu insan rabbani. Arti insan rabbani itu tadi dia. Ya, berakhlak. Ya, mendahulukan kehendak Allah, membelakangkan kehendak nafsu. Nah, itulah orang yang beribadah ini. Ya. Dan kemudian ya, sampai-sampai kata hadis ini, puasa kamu untuk aku dan aku membalasnya. Ya, memang ibadah puasa ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ibadah yang sedikit rianya. Bagaimana mau ria? Iya kan? Apa bolak-balik kita begini? Iya kan? Tidak bisa. Ria. Artinya ya tidak bisa keakuan diri dalam melaksanakan ibadah ini. Ya, nggak mampu fisik kita ini. Ya, kalau keakuan anania kita, ego kita yang puasa, kita nggak sanggup. Karena itu tadi, dia hanya 6 jam makanan itu bertahan. Kalau kita sahur tadi jam 5, tambahlah 6 jam ke depan, itu masih diisi. Ya, makanya itu di Al-Quran itu yang dipanggil Allah, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah untuk melaksanakan puasa itu. Allah tidak bilang, hai orang-orang yang gemuk, hai orang-orang yang kaya, iya kan, hai orang-orang yang yang punya fisik ada ketentuan. Tidak. Kenapa? Kalau ketika Allah panggil hai orang-orang kaya pun belum tentu orang-orang kaya mampu untuk puasa. Dipanggil Allah orang-orang gemuk-gemuk, yang gendut, yang ini enggak juga. Banyak orang yang gemuk-gemuk itu enggak puasa. Banyak, mohon maaf, orang-orang yang punya kekayaan itu enggak puasa. Ya, kenapa Allah tidak wajibkan puasa itu kepada pejabat? Enggak, karena hanya orang yang berimanlah yang mampu. Ya, seperti itu. Hanya orang yang berimanlah yang sanggup melaksanakan ibadah puasa. Kalau bukan kena enggak orang beriman, enggak bisa. Nah, yang kelima, ya, as-saumu li wa ana ajajabi, ini puasa kamu untuk aku dan aku yang membalasnya. Karena ibadah puasa itu, ya, ini tidak bisa dicontoh orang-orang musyrik. Nggak bisa. Kalau ibadah lain bisa dicontoh. Ya kan, kalau kita pergi haji ke Mekah, orang Nasrani ke Vatikan, ya kan, ada ininya. Nah, tapi kalau ibadah ini nggak bisa dicontoh. Siapa pula mau mencontohnya? Iya. Makanya kalau bahasa candanya saya bilang, itu orang China situ melihat kita puasa ini, mereka bingung loh. Iya, apa kata orang China situ? Itu orang wanang, satu hari bociak bosi lah, kata dia. Iya, itu bahasanya. Itu orang wanang, satu hari bociak bosi. Maksudnya apa? Pribumi. Kalau bahasa Cina wanang itu pribumi. Nggak makan, nggak minum, satu hari nggak mati, kata orang itu. Nah, jadi berpuasa itu pun, kalau di sana ada kalimat ibadah yang tidak bisa ditiru orang-orang musyrik. Ya, orang musyrik itu kan orang yang menduakan Allah. Iya kan? Nah, musyrik itu menduakan Allah. Artinya apa? Ketika kita beribadah ini, janganlah keakuan diri itu yang beribadah. Maka secara hakikat itu batal dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu seputar hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah as-shaim farhatani. Ya, ada dua kegembiraan orang yang berpuasa.
Ya, apa itu kegembiraan pertama? Ya, iftar, berbuka. Wah, berbuka itu sangat disenangin itu. Sampai kadang-kadang kita bingung, baru selesai sholat subuh, ya istri-istri kita itu, mak-mak kita itu udah sibuk dia belanja. Ya, masih matahari belum terbit. Yang carinya ya daun ubi, ya kan? Seperti itu. Dah begitu. Ya. Berbuka, dan juga diartikan di Idul Fitri itu. Cuma jemaah dimulakan oleh Allah, banyak orang yang lalai ketika saat berbuka itu. Ya, dimana kelalaiannya secara hakikat, dia tetap memandang yang dimakan itu risol, yang dimakan itu kolak. Tidak dia pandang Allah di situ. Ketika awal berbuka itu ada keinginan itu kan iradat Allah tadi. Dia tidak merujuk ke situ. Ya, terlupakan semuanya. Ya. Gara-gara ceramah saja agak kelamaan pun di TVRI itu, ya bisa dia merengut sendiri. Yang lama kali ini kata dia. Ya, dicocokkannya dengan jam dia, dengan jam di masjid. Ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, ya kan, gelisah dia. Nah, jadi kelalaian itu tadi dia, Pak Fiar. Yang dia lihat kolak, yang dia lihat risol, dia lihat mie dan seterusnya, tapi dia tidak lihat itu adalah kiriman dari Allah. Ya. Nah, jadi kalau begitu waktu kita mau berbuka itu apapun yang kita lihat makan tuh jenisnya, ya kita pandang dengan dua cara. Yang pertama lihat itu dari iradat Allah, dan itu adalah datangnya kiriman dari Allah. Supaya apa? Ibadah berbuka kita, berbuka itu pun dinilai Allah ibadah. Itu satu rahasia. Rahasia yang kedua, ya bahwa waktu makbulnya berdoa di Ramadan ini, ya salah satunya itu adalah makbul ketika kita waktu berbuka. Itulah kata Rasulullah, umat Muhammad ini tidak lagi fokus kepada Allah, tapi mereka itu fokus kepada hawa nafsu. Ya, maka barang siapa yang saat berbuka itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ya, dia baca doa itu dan dia tambah dengan doa yang lain. Di antara doa itu, Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan lana mutqabila ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan kami di Ramadan tahun ini. Pertemukan kami lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan banyaklah berdoa di situ. Nah, kenapa? Itu tadi, karena umat Muhammad tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya. Padahal disitulah waktu makbul berdoa. Kemudian di mana lagi? Waktu sahur. Waktu sahur itu. Disitulah makbulnya kita berdoa. Kita ini terjebak, takut lapar. Besok sahur, habis sahur kan puasa, kita banyak minum, banyak makan, ya kan? Kenapa? Kita bertuhan kan dengan banyak minum, besok jangan haus, banyak makan, besok jangan lapar, kan itu kan pemahaman logika kita kan. Nah, padahal, masya Allah, tasaharu. Di dalam sahur, bersahurlah kamu. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita Pak Sultan waktu sahur itu, niat berkahnya itu diambil. Walaupun sedikit, insya Allah. Jadi jangan muncul lagi rasa dendam itu. Dendam yang saya maksudkan apa? Kalau sekarang banyak minum ini, minum itu, ya kan, supaya fit gitu. Enggak juga. Ya, enggak. Jadi bagaimana pula dengan orang-orang yang miskin itu, makannya ya hanya ya ikan asin, hanya sayur bayam direbus gitu aja, ya nggak kelas lah kira-kira begitu. Tapi mereka tahan. Ya kita ini puasa ini kan puasa cengeng ini. Kita tengok nelayan ke Pelawan sana, pagi tadi berangkat orang itu habis sahur, kena panas di tengah lautan sana. Puasa.
Coba kita lihat petani kita coba. Pagi tadi pergi, sore nanti baru pulang nanam padi. Terik panas matahari begini. Iya kan? Orang itu santai aja. Kalau memang terasa haus, berendam orang itu di parit itu. Iya kan? Nah, kerja bangunan coba. Kalau pas lagi ngecor kayak gini. Wow. Gajinya pun kenaikannya 65.000. Iya kan? Iya kira-kira begitu. Nah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, jadi ada dua kegembiraan orang berpuasa itu. Pertama berbuka, ya kan? Yang kedua kegembiraan orang yang berpuasa itu kata Rasulullah bertemu dengan Allah, liqa Arab. Nanti katanya di akhirat. Dulu saya memahami hadis ini kalau ceramah begitu, ya. Dua kegembiraan puasa waktu berbuka atau hari raya. Yang kedua bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Gitu dulu rasanya kan, nanti di akhirat. Nah sekarang kita nggak begitu lagi, woy. Ya kita terpenuhi. Cuma pertanyaannya, feedbacknya ke diri kita. Dengan sudah kita musyahadah, sudah kita berliqa, ya, dengan Allah melalui sifat yang ia terjalikan kepada diri, ada nggak kegembiraan itu? Nah, ini yang sering saya koreksi. Iya. Nah, kenapa? Karena ada skenario lain di logika kita, ya. Maunya jumpa Tuhan itu kita jadi, ya, jadi hebat lah gitu. Ya kan, sehingga kita mengatur dunia ini. Nah, seperti itu. Bukan begitu maknanya. Kita memahami bertemu dengan Allah. Seumpama kalimat, memang mau melihat Allah. Tempat melihat Allah itu adalah di diri. Karena ada unsur Allah, unsur Muhammad di diri ini. Lihat sajalah, rasakan aja ini unsur Allah, unsur Muhammad ada di diri. Unsur Allah di diri satu, unsur Muhammad adalah 4. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa. Nah, jadi itulah unsur itu. Jadi coba jemaah dimuliakan oleh Allah dalam suasana yang seperti ini, coba lihat unsur Allah di diri ini. Hayat itu. Nah, coba lihat pula unsur. Ya, di mana melihatnya itu? Di diri kita inilah lihat. Nah, ini yang harus kita puasakan. Kita kadang-kadang di dalam puasa ini yang kulihat, ya merasakan lapar sama haus. Terakhir suntuk lah. Iya. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Pak, apalagi suami yang perokok, kalau misalnya seminggu ini jangan ajak diskusi. Kenapa? Masalah nanti. Ya, karena nggak kena candu itu kan nggak nyambung. Maka hari pertama, kedua, ketiga itu kan kalau kita melihat orang yang puasa, yang ahli hisab, iya kan, itu kan mukanya itu sedih lihatnya, kayak muka anak yatim piatu. Ya ininya putih gitu, kasihan. Ini suasana gitu ya jangan diajak ngomong, diskusi ya kan. Tadi subuh saya ceramah di RPH, saya bilang itu, ya kan, Bu, janganlah Bapak pulang kerja udah capek melapor, ya kan, bukan sekarang, nanti 25 puasa. Bang, kenapa, kata suaminya? Itu tetangga tadi beli kulkas. Ya suami karena capek diam aja. Masuk 26. Suami pulang jam 6, jam 5, jam 6. Bang, itu tetangga sebelah baru ganti kursi orang itu tadi. Tiap hari ada laporan kayak gitu. Sampai 29 puasa. Yang tengok Bang Pagaran itu udah dicet kan. Diam lakinya. Terakhir apa? Malam takbiran itu dijawab lakinya. Kau banyak kali laporan kau ya kan. Kau ingat nih ya, kata lakinya. Iya, kau pegang ini cakap saya ini. Kuperhatikan kau dari tanggal 25 Ramadan kau yang bercakap begitu itu. Tak kemana-mana mata kau gitu. Ingat ya, habis saya raya ini semua di rumah ini ku ganti katanya. Wah, tadinya bininya senyum, Pak Sultan. Oh iya Bang, iya. Iya, jadi kulkas, TV, iya kita ganti kan. Termasuk kau pun ku ganti katanya. Baru sadar bini.
Nah, jadi kadang-kadang begitulah. Coba lah kalau kita bicara ini ya, hukum menyiapkan makanan itu di takbiran itu kan sunat itu. Cuma batasnya malam takbiran itu sampai asar. Itulah waktunya. Nah, cuma karena kita ini nggak tahu hukum, ya coba kita lihat. Kalau misalnya nyiapkan makanan itu dari malam takbiran sampai besok asar, kita kasih toleransi lah ya, sampai maghrib. Kira-kira kacang tojin berapa kilo lah disiapkan? Kan nggak perlu banyak-banyak. Kan kita udah bisa hitung siapa yang datang malam takbiran. Biasa keliling-keliling ya, paling-paling besok pagi sampai sore. Kan udah bisa kita hitung sekian. Kalau bicara hukum, kan nggak perlu isi kacang tojin sampai 10 kilo. Kalau tadi subuh aku bilang sama ibu-ibu itu, Pak Ahyar, ya beli aja 1/4. Loh, mana cukup betul? Iya, cari botolnya yang nggak bisa masuk tangan. 2 jari. Ya, pakai supit kasih. Kadang-kadang itu pun masalah kan. Coba karena kita nggak tahu hukum, coba hari raya kedua datang ke rumah Syiah, tak ada lagi. Nah, jangan bagaimana bapak nih keluarga, apa tak ada rezekinya tahun ini? Kan begitu, antum memang udah belajar pelit dia. Kalau kena ke aku apa mungkin karena satu kalah itu mungkin. Kan masalah lagi deh. Cuma kalau orang yang mengerti hukum, no comment. Air putih yang ada, kalaupun pocal gantinya nggak ada masalah. Iya kan? Nggak ada masalah itu. Nah, seperti itu. Nah, aftar yang kedua kata Rasulullah, kegembiraan orang yang berpuasa itu berjumpa dengan Allah, bukan di dunia. Kata dia dulu di akhirat. Bukan. Ya kita sudah capek lah mengaji itu. Tinggal memutuskan saja lagi di dalam etikot kalau kita ini adalah tiada dalam versi pandangan Allah. Karena Allah sendiri tidak pernah mengakui keberadaan kita. Dalam rumah tangga, kalau istri tak pernah mengakui kita, apa namanya itu? Kacau itu kan. Nggak mau tahu, dia nggak perlu diskusi sama kita. Berarti kita nggak diakui kan? Kalau udah kayak gitu kan ngapain kita? Ya buat lagu lah. Aku merasa orang termiskin di dunia. Bawa berlagu supaya jangan berantem maksudnya. Iya kan, itulah hebatnya film India itu. Film India gitu. Dia gembira menyanyi, susah menyanyi. Laku dagangannya nyanyi, nggak laku dia nyanyi. Nah, seperti itu. Karena tidak ada anti stres terkecualinya nyanyi dan tersenyum, tertawa, itu anti stres. Ya. Jadi supaya jangan nampak awak lapar, haus puasa ini, banyak ketawa gitu. Tapi udah tak ada orang, dia mak baru terasa itu. Jadi liqa Rabbi, kita sudah berjumpa dengan Allah melalui nyatanya diri kita ini sesungguhnya adalah nyatanya Allah melalui sifatnya. Ya. Nah, memang ini sekarang ini, mohon maaf, di media massa lagi ribut-ributnya ini persoalan kalau kita ini nggak ada, yang ada Allah. Ya, kenapa? Ada perbedaan sisi paham. Ya, kita mengatakan kita nggak ada ketika kita melihat diri kita ini lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, pekak, buta, bisu. Itu sama dengan tiada. Iya kan? Yang mengatakan kita ini tiada pun bukan versi kita. Iya kan? Versi Allah. Allah yang mengatakan kalau kita ini nggak ada. Nah, lantas kalau kita nggak ada, yang ada ini siapa? Allah. Kita setelah kita tiada, dari awal sampai akhir kita nggak ada, ya. Yang mengatakan nggak ada bukan kita. Allah yang mengatakan kita nggak ada. Yang mengatakan ada itu adanya Dia. Artinya kalau kau tak ada, akulah yang ada, kata Allah. Nah, sehingga di sini banyak sekali di paham wahdatul wujud itu mengatakan kita nggak ada, yang ada ini Allah semata.
Nah, jadi ada sekulit bawang saja. Kalau kita mengatakan kita ini adalah Allah, itu jelas-jelas salah, sesat. Tapi kalau Allah yang menyatakan keberadaan kita adalah keberadaan Dia, kan berbeda. Nah, makanya saya katakan ya masalah hulul, ittihad, ya kan, hulul, menyatunya hamba dengan Allah. Ya kan, berarti kan ini dua ini kan. Iya. Ada Allah, ada menyatu. Kalau ittihad itu Allah yang menyatu dengan diri manusia. Kalau saya nggak silap ini, kalau ittihad itu Allah yang menyatu dengan hamba, hamba yang menyatu dengan Allah. Inilah perbedaan antara ittihad dengan hulul. Nah, kalau Allah mengambil tempat di diri kita, nggak salah saya ini ittihad. Tapi kalau kita mengambil tempat ke diri Allah, itu namanya hulul. Nah, wahdatul wujud ini dia memahaminya wujud yang satu ini setelah kita nggak ada, yang ada ini Dia. Cuma disinilah sangat sensitifnya sampai-sampai mengatakan berarti Anda mengaku diri Allah jadi Tuhan. Di mana yang nggak ada mengaku Tuhan? Kan begitu. Nah, tetapi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah memang harus yang kita pahami betul-betul, ya, supaya kita jangan salah di dalam beriktikad kepada Allah. Ya, nyata kita ini nyatanya Allah. Siapa yang bilang begitu? Allah itu sendiri. Maka menetapkan ini di batin tidak bisa dengan akal. Nggak bisa, dia pasti goyang. Tapi menetapkan itu dengan qalb, dengan hati, memandang ini nyata kau ya Allah. Maka kodenya tadi saya bilang, kode etiknya, ya orang sebelah pun tak boleh tahu kalau kita beretikat yang seperti itu. Ya, nah orang yang seperti inilah yang bisa mentawajuhkan ya dirinya dan mentawajuhkan orang-orang yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Jadi dua kegembiraan orang puasa, berbuka dan bertemu dengan Allah. Maka berbuka itu saya ingatkan, jangan kita khurur, jangan kita terpedaya, janganlah dilihat itu kolaknya yang dilihat, tapi ingatlah ya Allah, ini nyata kau juga ya Allah. Ya, nah, kita lihat yang ini begitu juga. Nah, maka teruslah kita berjihad di dalam ibadah puasa ini, karena memang ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Maka ini mengingatkan kita sedikit akan kisah terjadinya perang Badar itu pada 17 Ramadan. Ya, perperangan yang banyak mengorbankan ahli-ahli Al-Quran, tahfiz, ya, sahabat-sahabat, karena perperangan itu terjadi di lembah Badar. Tak seimbang jumlahnya, ribuan jumlah orang-orang kafir, jumlah umat Islam itu sedikit. Ya, tapi alhamdulillah, in tansurullah wa yansurkum, siapa yang menolong agama Allah, maka Allah datang memberikan pertolongan. Maka perperangan Badar itu dimenangkan umat Islam. Saking bergembiranya Rasulullah bersama para sahabat, mereka melantunkan salawat badriyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baca salawat badriyah, salawat kemenangan. Iya kan? Tapi di tengah perjalanan para sahabat dikejutkan atas ucapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar. Ya, kita baru pulang dari jihad kecil. Kita baru pulang dari jihad kecil. Terkejut sahabat. Ya.
Kenapa? Mereka merasa perang di siang Ramadan, wah itu merasa udah jihadnya luar biasa kan. Tapi malah kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar, kita baru pulang jihad kecil. Apa kata sahabat? Kenapa ya Rasulullah engkau katakan kita ini baru pulang jihad kecil? Bukankah banyak nyawa yang korban? Banyak yang penghafal Quran yang gugur. Ya, iya kata Rasulullah. Kalau demikian, mana jihad yang besar itu? Mana jihad yang besar itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, ya, raja'na min jihadil, kita baru pulang orang kecil, ya, untuk menuju jihadil akbar. Mahwal jihadil akbar. Apa jihad yang besar itu? Jihadun nafs. Ya, jihad memerangi hawa nafsu. Inilah puasa ini. Ya, jadi kalau kita berpuasa ini seperti kata Rasulullah, man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama, barang siapa berpuasa dengan iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Ya, sangat luar biasa orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berpuasa melawan hawa nafsu. Ya, karena memang hawa nafsu ini hanya bisa dikalahkan dengan tidak makan dan tidak minum. Ya, kita sudah pernah sedikit mengungkap itu ketika Allah menciptakan akal. Ditanya Allah akal, man anta wa man ana, siapa engkau siapa aku. Ternyata akal patuh. Kata akal apa? Ya, anta rabbi, engkau Tuhanku, ana abdi, saya hambamu. Sadar akal, beda dengan nafsu. Begitu nafsu diciptakan, ditanya dia mana anta wa mana ana, jawabnya itu juga. Ya, engkau, aku, kata dia. Kan melawan tuh. Ini kan anak kurang ajar ini kalau anak. Ya. Akhirnya apa? Dihukum 100 tahun di api neraka jahanam. Coba. 100 tahun dia dihukum di neraka, begitu dia sudah selesai hukuman, ditanya lagi, mana anta wa mana ana, kan? Tetap juga jawab itu, ana, anta kan. My egois betul nafsu ini. Nah, maka dikasih hukuman yang lain, mungkin dibakar dia nggak apa-apa, cuma kalau kita kasih tempat yang dingin, 00, derajat, ya 100 tahun nafsu itu diinin. Akhirnya kita ke 100 tahun kedua ditanya, man anta wa man ana. Tetap jawabannya gitu. Kurang ajar betul ini, kira-kira begitu. Ya, apa hukumannya? Maka tidak diberilah nafsu itu makan dan minum 100 tahun. Barulah ketika dia ditanya, man anta wa man ana, baru dia menjawab, anta rabbi, engkau Tuhan kami. Dan kami adalah hambamu, kata dia. Rupanya nafsu ini bisa ditundukkan dengan tidak makan, tidak minum. Tapi itu tadi, kita ini masih ada sisi yang masuk. Walaupun ruangannya kecil, masih merasa, kapan selesai puasa ini ya? Kok ada ya puasa? Ada kira-kira lintasan gitu. Kalau dibilang puasa itu sehat, iya kan, Chinese itu nggak puasa sehat. Nah, kadang-kadang bisa rusak pikiran orang. Makanya ibadah puasa ini adalah nilai-nilai keimanan, keislaman. Nggak bisa seperti itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihatlah di diri ini dalam berpuasa ini bukan keakuan kita. Ya, lihatlah, rasakanlah itu. Bertarawih pun kita, ya. Saya katakan, kami Ustadz kecil ini jadi imam tarawih pun tersiksa memang. Ya, bacaannya nanti kita agak tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai koma kira-kira. Ar-Rahmanur Rahim. Kan gitu kira-kira. Itu jemaah gelisah di belakang. Yang mau orang, ya kan, itu sontak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Rakaat pertama dibikin gitu, itu di belakang
Itu apa juga itu, terapi juga itu, paten nih kata orang tuh begitu. Iya, kan macam mana coba? Awak terpaksa juga lah tengok juga di dalam, cuma di dalam bahwa ndak mau jauh begini, yang di luar mau begini, macam mana coba? Daripada nama awak ditandai jemaah, iya kan? Ada yang begini, kuat orang itu bercakap, karena masjid kan berdekatan sama musola. Ya kan? Apa katanya? Musola itu udah siap 21, kita 8, 11. Kok belum ya? Memang imam kita ini lama kan? Coba. Sengaja untuk bercakap kuat-kuat. Masya Allah. Nah ini yang mau direhab ini kan bukan itunya. Nilai keimanan itu tadi nggak betul. Ya, kita beribadah ini masih keakuan lah. Keakuan. Ya. Kita kadang-kadang ngutuk bang. Kok rezekiku tertunda ya? Kok ini ya? Kan sering kita begitu. Padahal itu karena siapa itu? Karena ulah kita sendiri. Kita pun suka menunda-nunda kewajiban kita. Ya iyalah. Pak Sultan kalau mau sukses, jangan tunda-tunda ngasih duit sama bini. Begitu ada kasih deh. Ya, puasa begini naikkan uang belanja sedikit. Kenapa dia yang bangun sahur? Karena ada bapak-bapak bangun sahur. Alah, kita bapak-bapak ini bertingkah, lagaknya yang pandai. Kalau bisa asar nanti dia pun mandi, keliling dia tawaf. Pikir tawaf itu mencari bukaan. Iya kan? Coba. Aku tadi subuh gitu juga lah, aku bilang ibu, sedih lah aku nengok ibu salat subuh ini di luar, aku bilang, dengan ceramah di luar. Coba lihat di TV itu, yang antrian cari sembako murah itu, beras itu, coba tengok, ada bapak-bapak? Nggak ada, ibu-ibu semua. Aku pikir memang luar biasa ibu-ibu ini. Kalau begitu yang ngasih makan nih bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya Allah, sahur nanti kalau terlambat membanguni merepet. Kau udah tahu nih kau perokok. Masa jam 5 kurang 15 kau banguni aku? Waktu tinggal sekian lagi. Tak sempat lagi nih katanya. Datang bini ya kan, bisa bang katanya. Jangankan 15, 10 menit pun bisa kan? Macam mana caranya? Pup. Kecepatan dibanguni. Salah juga. Iya, sedih kadang-kadang dengan ibu-ibu ini. Dia yang duluan memasak, yang capek, emang makan yang duluan siapa coba? Bapak celaka juga kita ini, betul kok. Memasak acara-acara tuh kita kan ibu-ibu tuh ya. Belanja nyuci segala macam, rombongan orang tuh masaknya. Begitu giliran makan, bisanya pula bapak duluan. Itulah maruah laki-laki itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin betul. Cuma kadang-kadang pemimpinnya nih kurang ajar gitu enggak. Ya, mentang-mentang didulukan dihajar sampai habis. Tinggalkannya yang sisa. Aduh aja. Nah, jadi itu ya kajian diskusi kita sore hari ini. Tetaplah kita melihat di kedalaman diri itu dalam beribadah Ramadan ini. Ya, tadi di awal kami bincang-bincang ya bahwa kesadaran tentang ketuhanan itulah yang harus kita bangun di diri ini. Ya, diawali saya katakan ketika kita bangun tidur, ya sadari dengan sesadar ketika kita bangun ini sadar. Ya, kunu rabbaniyun, jadilah kamu insan rabbani. Artinya apa? Ketika kita bangun, sadarlah kita kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Inilah sesungguhnya yang hidup itu. Kesadaran itulah kita bangun. Ya. Beribadah ini pun kesadaran itu. Jangan kita ada kesadaran yang lain. Tidak akan pernah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu ada Om Alvin ya, bukan di WA grup itu. Ya, orang yang sedang tidur tapi tidurnya itu bukan karena keegoan dia, tapi karena datangnya dari Allah, maka itu dihitung ibadah. Ketimbang orang sholat, tapi yang sholat itu bukan iradahnya Allah, tapi iradat nafsunya, maka itu bukan dihitung ibadah. Nah, kita pahamilah ini, karena memang akhirnya bagaimana kita bisa memaknai kehidupan ini, ya membawa kebaikan kepada kita, ya sehingga bagaimana kita untuk melihat dunia akhirat kita,
lihatlah bagaimana kondisi kita mengkondisikan Allah saat ini. Ya, atau bahasa yang lain, bagaimana kita, saya ulangi, kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi kita di sisi Allah, ya kita pertanyakanlah diri kita, bagaimana kita mengkondisikan Allah di dalam diri kita. Ya, itulah keberadaan diri kita. Barangkali ini kajian kita, mungkin lewat diskusi Pak Sultan, ya bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.